Mujaddid Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mujaddid Media rahimakumullah. Pembahasan video kali ini Mujaddid Media akan membahas mengenai kisah Nabi Hazkial. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 246 yang kurang lebih artinya, tidaklah engkau lihat kepada orang-orang yang mereka keluar dari rumah mereka yang jumlah mereka sangat banyak, ribuan orang, karena menghindari kematian. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada mereka, matilah kalian semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh pemilik keagungan atas manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak pernah bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 243 ini, ulama tafsir mengatakan bahwa ini isyarat kepada kisah seorang nabi yang bernama Hazkial atau Nabi Hazkil. Nabi Hazkil adalah satu nabi dari nabi-nabi Bani Israel setelah Nabi Musa alaihissalam dan setelah Yusya ibnu Nun. Setelah Nabi Musa alaihissalam berhasil melewati Laut Merah, kita tahu Bani Israel ini merupakan kaum yang suka membangkang. Kemudian setelah Nabi Musa alaihissalam meninggal, dakwah dilanjutkan Nabi Yusha ibnu Nun. Teruslah Yusha ibnu Nun mendakwahkan Bani Israel, kemudian Nabi Yusha meninggal dunia. Setelah kematian Yusha ibnu Nun, Bani Israel semakin jauh daripada nabinya. Akhirnya sebagian mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah berhala-berhala. Dari sinilah diutus kepada mereka seorang nabi yang bernama Hazkial atau Nabi Hazkil. Nabi Hazkil mendapatkan tanggung jawab yang amat berat karena mendakwahkan dakwah tauhid. Dan memang setiap nabi, tugas mereka adalah mendakwahkan dakwah tauhid, karena itu tugas pokoknya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami utus pada setiap umat seorang rasul, tugasnya mengajak manusia sembahlah Allah dan menjauhi sesembahan daripada Allah alias togut. Itulah tugasnya Nabi Hazkial di kala itu, mengajak manusia kembali kepada tauhid. Sahabat rahimakumullah, ada sebuah desa atau sebuah daerah namanya Dawardan, yang mana daerah ini karena kufurnya mereka ataupun karena menjauhnya dari ajaran nabinya, maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan azab kepada mereka berupa penyakit taun. Penyakit taun itu mungkin semacam penyakit lepra atau yang sejenisnya. Kalau di zaman sekarang mungkin COVID-19. Wabah ini memakan banyak korban. Akhirnya orang-orang yang tidak terkena wabah itu, mereka berusaha keluar dari negeri tersebut. Kemudian mereka naik ke atas bukit untuk menghindari wabah taun itu, supaya jangan sampai tertular dan jumlahnya ribuan orang. Bahkan ada yang mengatakan 30.000 manusia mengungsi dari tempat itu. Ada juga ulama tafsir mengatakan alasannya terjadi wabah itu karena Nabi Hazkial ketika itu meminta masyarakat Dawardan untuk berjihad, tetapi mereka enggan berjihad. Dari situlah penyebabnya, akhirnya datang penyakit taun kepada mereka. Alasan mereka tidak mau jihad karena takut dengan kematian. Sahabat rahimakumullah, tetapi lihatlah orang menghindari dari kematian, jatuh pula kepada kematian yang lain dengan cara ditimpakan taun kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala akhirnya takdirkan diangkatlah penyakit taun ini. Karena sudah merasa aman karena penyakit taun diangkat, kemudian orang-orang yang ada di bukit ini kembali ke daerahnya. Mereka berbangga satu dengan yang lainnya karena tidak ikut serta mereka berjihad bersama Hazkial. Dari sini akhirnya Allah Subhanahu wa taala kembali menurunkan penyakit taun kepada mereka dan mereka banyak yang meninggal. Namun yang masih selamat di antara mereka akhirnya menyelamatkan diri yang kedua kalinya. Mereka naik lagi ke atas bukit. Ternyata setelah sampai di atas bukit, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawa orang-orang ini. Memang mereka tidak mati karena taun, tetapi mereka mati karena dicabut oleh malaikat maut.
Maka Allah berfirman kepada mereka, setelah menghindari dari kematian karena takut dengan ta'un, mereka pun naik ke bukit-bukit. Rupanya di sana ada malaikat maut yang Allah perintahkan supaya mencabut nyawa-nyawa mereka. Makanya Allah katakan, matilah kalian. Akhirnya semua orang yang mengungsi dari tempat tersebut karena takut karena ta'un, mereka semua mati di perbukitan. Mayat-mayat mereka bergelimpangan di mana-mana. Bukit itu penuh dengan jasad yang tidak bernyawa. Hingga bertahun-tahun, dan pada akhirnya jasad itu menjadi tulang belulang. Dari sini akhirnya Nabi Hizkiel lewat ke bukit itu. Dilihatnya banyak tulang belulang karena jasad manusia yang bergelimpangan di mana-mana. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabiullah Hizkiel, "Wahai Hizkiel, maukah aku tampakkan kepadamu, di hadapanmu aku hidupkan kembali mereka?" Maka Nabi Hizkiel mengatakan, "Tentu ya Rob. Bagaimana caranya engkau hidupkan mereka ya Rob?" Allah memerintahkan Nabi Hizkiel untuk memanggil. Kemudian Nabi Hizkiel pun memanggil, "Wahai tulang-tulang, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berkumpul." Maka tiba-tiba tulang-tulang itu keluar dari berbagai tempat, kemudian menyatu dengan satu yang lainnya. Akhirnya terangkai menjadi semacam tengkorak manusia. Setelah itu kemudian dipanggil lagi supaya dagingnya datang. Akhirnya terangkai membentuk dan jadilah jasad-jasad itu kembali utuh. Dari sini kemudian Nabi Hizkiel diperintahkan Allah untuk memanggil ruh mereka. Akhirnya datanglah ruh dari mana-mana, kemudian masuk lagi kepada jasadnya. Orang-orang yang mati di perbukitan itu Allah takdirkan hidup kembali. Disinilah Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Kemudian kami hidupkan kembali mereka. Ketika mereka hidup, semua berteriak, seolah-olah kiamat telah tiba kepada mereka." Sahabat rahimakumullah, ada yang mengatakan jumlah mereka adalah 8.000 manusia, dan ini merupakan riwayat Ibnu Abbas. Ada yang mengatakan 9.000 manusia, dan ini merupakan riwayat Abi Soleh. Dan ada yang mengatakan 40.000, dan ini riwayat Ibnu Abbas yang lainnya. Dan ada yang mengatakan lebih dari itu. Wallahu alam. Sahabat rahimakumullah, tetapi setelah Allah karuniakan mati dan hidupkan kembali, akhirnya mereka mau beriman kepada ajakan Nabi Hizkiel dan mereka berada di jalan yang lurus. Nabi Hizkiel pun akhirnya meninggalkan mereka. Nabi Hizkiel meninggal dunia. Mereka sedih karena Nabi mereka meninggal. Tapi rupanya sedikit demi sedikit, mereka pun mulai kufur kembali. Padahal mereka sudah pernah diwafatkan, dan mereka pernah merasakan itu. Kemudian Allah hidupkan mereka lagi, tapi kemudian kufur kembali. Itulah Bani Israel. Setelah bertahun-tahun Nabi Hizkiel meninggal, maka kembali mereka menyembah berhala. Mereka kembali kufur kepada Allah. Saat itu mereka menyembah berhala yang namanya Baal atau Ba'labak. Sebagian ahli tafsir mengatakan Ba'labak itu satu di antara nama-nama patung. Namanya patung Ba'labak. Tapi juga ada yang menafsirkan bahwa Ba'labak itu artinya seorang wanita yang sangat super cantik. Wanita itu disembah oleh kaumnya. Mereka menyembahnya dan menuruti apa-apa perkataannya. Kemudian dari situlah Allah utus lagi Nabi dan Rasul dari Nabi-Nabi Bani Israel, yaitu Nabi Ilyas alaihissalam, diutus Allah kepada kaum yang menyembah berhala Ba'labak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.